Seorang pria tewas dibunuh oleh orang yang baru dikenalnya saat mereka sedang bertransaksi gadai motor. Patroli segera kembali. Anda kembali menyaksikan Patroli. Pemirsa, seorang pemuda pedagang toko daring ditemukan tewas di tepi jalan di Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Korban ternyata dibunuh orang yang baru dikenal, perkara gadai motor. Ditemukan mayat dari ibu-ibu yang lewat mau ke kebun. Dia lihat ada mayat. Kami bisa menangkap atau mengamankan yang bersangkutan tersangka inisial FL di tempat dia berkuliah di salah satu kampus di Kota Bogor. Ya, pemirsa, di balik semak belukar di pinggir jalan inilah warga dikejutkan dengan temuan tubuh tak bernyawa tanpa identitas. Di tubuh tanpa identitas tersebut, polisi menemukan banyak sekali luka penganiayaan. Mayat tanpa identitas dengan penuh luka bekas penganiayaan itu ditemukan di pinggir jalan Kampung Pajagan di Desa Cibunian, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat pada hari Senin 18 November 2024. Pak Dujanto, waktu itu bagaimana kesaksian warga soal adanya korban di sini, Pak? Ya kurang lebihnya jam setengah 9 atau jam 9 itu dari RT 1 dapat laporan bahwa ada ditemukan mayat dari ibu-ibu yang lewat mau ke kebun. Dia lihat ada mayat gitu. Laporan ke warga. Setelah polisi tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk proses autopsi. Ya, pemirsa, identitas pemuda yang meninggal di sini akhirnya terungkap. Dia adalah pengusaha peralatan rumah tangga secara daring yang ternyata tinggal bersama keluarganya di Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Jarak dari rumah korban ke lokasi temuan mayat lebih dari 45 km. Menurut keluarga, pria berusia 23 tahun itu terakhir pamit pada hari Minggu 17 November untuk bertemu temannya. Waktu itu Rafli ketika keluar rumah pamit, ada yang dibicarakan? Jadi karena memang Rafli ini pribadinya pendiam ya, tertutup, jadi dia nggak banyak bicara. Ketika dia pergi pun dia tidak pamit sebetulnya, hanya diketahui oleh kakak iparnya. Kakak ipar sempat nanya sudah makan belum gitu, ketika ditawarin makan tapi dia mau pergi dulu sama temennya. Habis itu udah gak ada berita lagi. Itu sih yang terakhir ya, kesan terakhir dengan kakak iparnya. Satu hari setelah temuan jasad korban atau Selasa 19 November 2024, polisi menangkap tersangka pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh dan pakaian korban, kami mendapati petunjuk bahwa ada satu slip atau nota transfer yang sempat diduga dilakukan oleh korban terhadap salah satu nama, yang akhirnya nama tersebut kami cari dan kami curigai kuat atau duga kuat sebagai pelakunya. Dan akhirnya dari informasi yang kami dapatkan, kami bisa menangkap atau mengamankan yang bersangkutan tersangka inisial FL di tempat dia berkuliah di salah satu kampus di Kota Bogor. Tersangka dan korban baru kenal di media sosial untuk transaksi gadai motor. Tapi rupanya pria berinisial FL berniat menghilangkan nyawa korban setelah menerima uang gadai motor. Setelah melakukan transfer tersebut dan total 8 juta sudah dipegang dan dikantongi oleh tersangka berpura-pura meminta korban untuk mengantarkan tersangka ke rumah saudaranya. Nah, sesampainya di seputaran Pamijahan, tepatnya di seputaran TKP, melihat situasi sudah sepi dan tidak ada orang yang berlalu lalang, tersangka menghentikan motornya dengan beralasan kepada korban untuk memastikan lagi Sherlock dari alamat saudaranya tersebut. Nah, setelah turun dari kendaraan, tersangka langsung melakukan penganiayaan, memukul ke arah kepala korban sebanyak 1 kali, dan sempat terjadi perkelahian duel di situ antara korban dan tersangka sampai korban kehilangan nyawa. Akhirnya tersangka membuang korban ke semak-semak yang ada di TKP. Tersangka kini mendekam di balik jeruji besi Polres Bogor dan menghadapi pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ramaditya Domas dan Dedi Effendi melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.